Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Aisyah kembali menyapa Anda di terobosan OPD ya. Dan ini sudah ada dua narasumber kita tentunya yang akan menemani Putri berbincang nanti ya. Nah ini ada yang pertama, pustakawan ahli media Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan, ada Ibu Diah Kartika. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Putri. Kamu lihat senyumnya itu aku ikut seneng kayak gitu ya, sumringah kayak gitu. Harus selalu sumringah. Benar banget ya. Iya. Senyum kan ibadah juga ya Bu? Betul. Biar orang tidak tahu apa yang lagi kita rasakan. Aduh. Jadi ngena kayak gitu ya? Benar banget. Lanjut ke narasumber yang kedua, ada Ibu Neneng ya. Ini selaku panitia ya nanti ya di sini. Oke, Bu Neneng ini gimana, lagi sibuk apa? Sibuk itu persiapan ini ya, berarti? persiapan lomba-lomba. Oke. Nah, pemirsa, kita kali ini akan mengangkat tema ya mengenai lomba video konten literasi 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama aja langsung ya ini Bu Diah. Nah, kira-kira apa sih latar belakang makanya dilaksanakan lomba literasi ini? Iya, terima kasih Mbak Putri. Jadi kami Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan tahun 2026 ini mengadakan berbagai macam lomba Mbak Putri. Bukan cuma lomba video konten saja, tetapi kami juga menyelenggarakan lomba bertutur. Ini yang ditujukan untuk putra-putri kita kelas 4 dan kelas 5 SD. Kemudian lomba pembuatan resensi, ini ditujukan kepada pelajar SMP dan SMA. Lalu ada lomba video konten itu sendiri. Kemudian ada lomba duta baca. Duta baca? Iya, yang sasarannya adalah masyarakat Kabupaten Pekalongan usia 20 sampai 23 tahun. Dan yang terakhir adalah lomba perpustakaan desa. Nah, lomba-lomba ini kami adakan dengan tujuan adalah untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Iya, jadi biar masyarakat mau nih kembali lagi membaca buku, mau kembali lagi berkunjung ke perpustakaan, begitu. Nah, itu berarti kalau untuk sekarang ini minat baca di Kabupaten Pekalongan gimana Bu? Naik, turun atau gimana? Sebetulnya minat baca di Kabupaten Pekalongan itu masih cukup tinggi, Mbak Putri. Terbukti kami setiap hari kalau melakukan perpustakaan keliling itu juga masyarakat sangat antusias ketika kami datang. Kemudian untuk tingkat kunjungan perpustakaan daerah juga tinggi, terutama di weekend Mbak, Sabtu Minggu. Weekend malah? Iya betul, weekend itu kalau umumnya OPD kan libur ya, tetapi karena kami adalah OPD yang pelayanan pada masyarakat, jadi Sabtu Minggu kami tetap membuka layanan. Tetap buka? Iya, tetap buka layanan. Hari Minggu yang ramai sekali masyarakat datang Car Free Day ya, di alun-alun. Itu pada melipir. Kadang kita belum buka juga sudah ditunggu di luar. Luar biasa sekali. Sampai kita mau tutup juga harus mengusir. Kita begitulah. Hus gitu. Iya. Begitu Mbak Putri. Emang kadang begitu ya Bu ya? Iya, belum pernah ya ngajak putra-putrinya ke perpus ya. Iya. Biasanya kalau misal Senin sampai Jumat malah sepi kayak gitu atau gimana? Tetap rame Mbak, tetap rame. Biasanya ada segmen-segmennya nih. Jam-jam pagi biasanya ibu-ibu bawa anak-anak kecil. Oh begitu. Iya, terus kalau agak siangan mahasiswa-mahasiswa pulang kuliah. Oh iya benar. Kemudian yang para pekerja-pekerja juga jam-jam istirahat banyak yang melipir ke perpustakaan. Itu kalau hari-hari biasa. Tapi kalau anak sekolah libur dari pagi sudah rame. Iya ya, luar biasa pada sekali ya. naik sepeda dari rumahnya ke perpus. Itu kami senang banget lihat seperti itu ya. Keren sih. Saya kira mungkin karena udah ada gadget ya, apa tersingkirkan seperti itu, tersisihkan, tapi ternyata enggak ya berarti. Ternyata masih cukup tinggi, Mbak. Luar biasa sekali berarti. Keren pokoknya ya. Nah, tadi untuk tema yang diangkat berarti apa nih? Temanya itu untuk lomba video konten ya, adalah perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi di Indonesia. Kenapa mengangkat tema itu ini berarti Bu? Karena kami ingin meningkatkan literasi masyarakat, ingin meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Jadi memang ini program nasional ya, untuk perpustakaan-perpustakaan daerah di seluruh Indonesia ini berlomba-lomba untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya berarti ini ya. Nah, berarti untuk lombanya itu nantinya seperti apa dan kapan nih untuk pendaftarannya
dan juga mungkin pengumuman kayak pemenangnya kayak gitu Bu. Oke. Karena lomba kami banyak ya, saya bahas satu-satu ya Mbak Oke, Put. siap. Oke, yang pertama lomba bertutur. Bertutur. Lomba bertutur itu yang ditujukan kepada siswa SD tadi ya, kelas 4 dan kelas 5. Ini sedang dalam tahap seleksi dewan juri. Jadi prosesnya adalah yang pertama kali masyarakat peserta pelajar tadi mengikuti lomba ini mendaftar, kemudian dia upload video di YouTube, video dia bercerita atau bertutur. Itu upload video dengan durasi sekitar 5 menit, minimal 5 menit. Nah, dari video-video yang sudah dikirimkan itu, kami seleksi menjadi 50 video terbaik. 50. Iya, 50 peserta terbaik Berarti ini. yang daftar sudah banyak. Lebih dari 50. Luar biasa. Untuk lomba bertutur sampai dengan penutupan kemarin, pesertanya ada 75. Wah, keren-keren. Dan sebetulnya masih banyak lagi yang mau mendaftar, cuman kan Sudah habis. ya kita ada Waktunya ya. Iya, betul. Dan saat ini tim juri tengah menyeleksi video-video yang masuk itu. Kemudian nanti 50 peserta terbaik itu akan tampil live di depan dewan juri untuk dinilai langsung pada tanggal 30 dan 31 Maret 2026. Jadi mungkin dalam minggu ini kami akan mengumumkan peserta yang lolos, Lolos 50 tadi. ya. Benar-benar. Jadi yang lolos mulai dari sekarang nih nanti ya setelah Mempersiapkan pengumuman kayak ya gitu. ada persiapan sekitar 1 bulan. Oke. Ya ada persiapan 1 bulan untuk tampil di depan Iya. dewan juri. Kemudian lomba yang kedua pembuatan resensi. Resensi tadi. Iya, untuk pelajar SMP dan SMA. Itu nanti kita ambil 60 peserta Lebih banyak. untuk iya. Atau dan yang daftar pesertanya juga yang lebih daftar 90 lebih. Oke. Luar biasa loh pelajar-pelajar yang ada di Antusiasnya Kabupaten luar biasa, Pelawang. Bu. Antusiasnya Keren, luar keren, biasa Mbak keren. Putri. Nah, itu tahapnya adalah peserta mengirimkan resensi terlebih dahulu. Ini jadi agak-agak belajar nih bagaimana cara membuat resensi Iya, gitu. benar. Nah, setelah resensi dikirim, saat ini juga Dewan Juri juga tengah melakukan penilaian untuk diambil 60 besar. Kemudian yang ketiga ada lomba video konten. Video konten. Lomba video konten ini tahapannya adalah peserta mengirimkan mengupload video ya yang bertema literasi dan perpustakaan itu tadi. Kemudian nanti kita ambil 50 peserta 50. ya. Iya, 50 peserta. Nah, nanti di tanggal 2 dan tanggal 3, tanggal 2 kami akan mengadakan bintek resensi dan tanggal 3 kami akan mengadakan bintek video konten. Jadi ada yang- binteknya juga ternyata. ada dong. Keren Jadi istilahnya begini Mbak Putri, saat ini mereka membuat baik video maupun resensi membuat tanpa dasar ilmu dulu nih. Iya. Jadi ibaratnya ya bikin asal tetapi ya enggak yang asal banget gitu ya. Nah setelah itu kita kumpulkan untuk bintek. Di bintek itu kami menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Jadi nanti peserta akan diajari bagaimana sih cara membuat video, bagaimana cara membuat resensi. Iya, benar. Nah setelah bintek itu nanti peserta kita beri waktu kurang lebih 1 bulan untuk peserta bisa memperbaiki atau Iya. membuat baru videonya, Iya. iya, atau yang resensi juga membuat baru atau memperbaiki dan kalau yang khusus untuk resensi nanti juga ada upload resensi dalam bentuk video. Nah setelah itu 1 bulan ya, 1 bulan kita beri waktu untuk perbaikan tersebut. Nanti di bulan April kita akan pengumuman pemenang. April berarti. Iya, awal April kita pengumuman pemenang karena di bulan April data pemenang kita sudah harus masuk ke provinsi. Wah, luar biasa sekali. Iya. Berarti ini bagi peserta nanti yang ikut ikut seleksi tadi ya? Iya. Nah, itu ada bulan puasa ini bisa nih untuk mempersiapkan kayak gitu ya. berarti? Betul. Ngabuburitnya seperti itu mungkin yang mempersiapkan. Respon masyarakat gimana? Antusiasnya gimana ini berarti, Bu Dia? Ya, untuk lomba-lomba bidang perpustakaan yang kami adakan ini Mbak Putri, kebetulan tahun ini adalah tahun kedua kami mengadakan. Ya, di tahun kemarin 2025 ini saya sudah sangat surprise ya ketika lomba-lomba kami ini disambut antusias oleh masyarakat. Dan di tahun 2026 ini Mbak Putri ternyata wah antusiasnya Tambah ya berarti. tambah antusiasnya karena mungkin masyarakat sudah tahu ya di lomba-lomba tahun kemarin bagaimana, terus bagaimana hadiahnya gitu kan. Jadi
sudah ditunggu memang Iya, oleh benar. masyarakat. Nanti ditunggu nanti Dinas Arpus ada lomba-lomba lagi mau ikut lagi, dan ternyata memang betul sebelum kami penutupan sudah antusias itu sudah terasa ya, terutama menjelang akhir-akhir penutupan. Jadi Iya, malah ramai gitu Bu. rame sekali, kemeruduk Mbak. Kemeruduk ya. Iya, jadi saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih sekali kepada masyarakat yang sudah mendukung dan berpartisipasi untuk mengikuti lomba-lomba yang kami adakan. Berarti kemarin ditutup tanggal berapa itu Bu? Kalau lomba video konten sudah ditutup, Sudah. lomba bertutur sudah ditutup, lomba resensi sudah ditutup. Yang saat ini masih buka pendaftaran adalah lomba perpustakaan desa, hari ini terakhir, dan lomba duta baca. Lomba duta baca kami tutup tanggal 28 Februari. Nah, ini penasaran nih. Iya. Hadiahnya, Bu Dia. Hadiahnya Berapa itu? Dan mungkin kategorinya Oke. apa aja? Baik Mbak Putri, untuk lomba pertama, lomba bertutur yang untuk anak SD, ini ada 6 kategori pemenang, yaitu juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3. Untuk juara satunya Mbak Putri mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Luar biasa ya. Iya, hanya tampil bertutur di depan dewan juri dengan durasi 5 menit. Iya. Iya, 5 juta loh. 5 juta loh. Luar biasa kan? Wah. Nah, yang tahun ini belum sempat mendaftar, nantikan. Semoga di Tahun tahun depan, depan kami masih amin. bisa menyelenggarakan acara ini ya Mbak Amin, Putri. amin, amin. 5 juta, 4 juta, 3 juta, kemudian 2,5, 2 juta, 1 juta 500. Iya. 500. 1.500.000. 1.500.000. Iya, yang harapan 3. Oke. Itu untuk juara lomba bertutur. Kemudian untuk lomba resensi, ini memang ada 2 kategori ya, kategori pelajar SMP dan pelajar SMA. Untuk pelajar SMP juara satunya 4 juta, kemudian juara 2-nya 3 juta, dan juara 3-nya 2 juta. Kemudian untuk yang SMA juara 1 5 juta, kemudian juara 2-nya 4 juta, juara 3 juta. Lalu untuk lomba video konten, ini lomba video konten lebih banyak lagi untuk kategori pemenangnya, karena ada 10 pemenang Mbak Putri. 10. Ada 10 banyak sekali. pemenang, Kenapa ini? Banyak sekali sampai 10 Iya. kategori. Jadi satu pemenang pertama 5 juta rupiah, 5 juta. kemudian pemenang kedua 4 juta, pemenang ketiga 3 juta. 3 juta, dan 7 pemenang lain masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah. Oh. Luar biasa sekali. Luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi, di tahun kemarin perwakilan dari Kabupaten Pekalongan Iya. kita kirim ke provinsi, di provinsi dapat juara 3. Wah, Iya, keren, jadi keren. double nih, di kabupaten sudah dapat, nanti di provinsi dapat lagi. Mudah-mudahan nanti yang tahun ini juga kami mengharapkan ada pemenang dari Kabupaten Pekalongan yang Iya, benar. bisa berkiprah di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Karena Iya. lomba-lomba kami ini adalah lomba berjenjang Mbak Putri, Iya, iya. mulai dari kabupaten sampai ke nasional. Bener. Itu untuk kemarin yang di provinsi berarti yang apa itu Bu? Lomba apa? Lomba video konten. Video konten. Iya. Keren berarti ya. Bisa juara 3 berarti itu Bu ya? Iya, Luar biasa juara sekali. 3 di tingkat provinsi kan, artinya kami cukup berbangga ya bahwa Kabupaten Pekalongan itu ternyata punya talenta-talenta luar biasa yang selama ini mungkin kita belum tahu ya. Iya. Masih Iya. tersembunyi kayak gitu ya. Betul, dan mudah-mudahan dari lomba-lomba ini nanti akan lahir juara-juara yang akan bisa membawa nama baik Kabupaten Pekalongan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Iya. Benar sekali. Nah ini kita ke Bu Neneng nih untuk kriteria utama yang dinilai oleh juri nih, mungkin untuk menentukan pemenang lomba kira-kira apa aja berarti kriterianya? Jadi untuk pemenang lomba ini Mbak Putri, masing-masing lomba ada kriterianya sendiri-sendiri ya. Untuk video tentu satu yang utama adalah tidak meleset dari tema. Iya benar. Itu yang pertama ya. Yang pertama adalah tidak meleset dari tema. Kemudian durasi. Kan kami sudah menetapkan durasi Oh iya, durasi. Iya. Berapa menit itu berarti? Durasi 3 sampai 10 menit. 3 sampai 10 menit. Jadi kalau ada yang videonya kurang dari itu atau lebih dari itu, jadi mohon maaf kalau mungkin peserta yang di rumah menunggu-nunggu
kok saya tidak mendapatkan panggilan untuk mengikuti BIMTEK begitu ya. Benar. Mungkin barangkali memang ada persyaratan-persyaratan yang tidak dicukupi. Mungkin peserta juga, mohon maaf Mbak Putri, masih banyak yang mengabaikan persyaratan yang ditetapkan. Seperti misalnya nih, ada lomba video konten dan lomba-lomba yang lain itu ada syaratnya adalah menjadi anggota perpustakaan. Oh iya. Iya kan? Nah, peserta yang belum memiliki kartu anggota akan berlomba-lomba datang ke perpustakaan untuk membuat kartu anggota dengan tujuan dia mau ikut lomba, begitu kan? Nah, tetapi ada beberapa peserta yang mengabaikan persyaratan itu. Dia tidak mendaftarkan menjadi anggota perpustakaan daerah, tetapi dia memakai kartu anggota perpustakaan sekolahnya atau perpustakaan lain gitu. Mungkin pikirnya sama-sama perpustakaan, tetapi di juknis kami sudah jelas perpustakaan daerah Kabupaten Pekalongan. Jadi ini bisa langsung dievaluasi nih yang mendengarkan, yang peserta-peserta yang ikut lomba. Aduh, kemarin saya memenuhi syarat nggak ya? Iya, Begitu. benar. Nanti jangan sampai karena kesalahan peserta sendiri yang tidak cermat, kemudian tidak mengikuti rule yang sudah kita tetapkan, tidak diundang atau tidak menang, terus menyalahkan panitia. Kenapa seperti ini? Kenapa saya tidak diundang? Kenapa saya seperti ini? Mungkin memang ada persyaratan-persyaratan itu. Nah, itu tadi untuk video, ada kualitas video. Kualitas ya benar. Iya, pastinya ada kualitas. Kemudian untuk lomba resensi, Mbak Putri, lomba resensi adalah penilaiannya tidak plagiasi. Oh iya. Iya. Itu harus ya. Iya, di Bahaya. Betul. Saat ini kan kita tahu kemudahan ya Mbak Putri, kemudahan teknologi. Jadi untuk membuat resensi itu gampang kalau memakai ChatGPT. Makanya kami juga ada penilaian itu, ada poin khusus untuk non plagiasi. Kemudian untuk lomba bertutur pastinya penilaiannya dari penampilan langsung peserta di depan dewan juri. Iya benar. Jangankan anak-anak, kita yang orang dewasa saja ketika harus tampil di depan orang banyak pasti ada kalanya kita merasa nervous, ya kan, grogi, terus tiba-tiba blank mau ngomong apa begitu. Nah, mungkin putra-putri kita yang peserta lomba bertutur itu juga mungkin akan mengalami hal yang serupa ya, tetapi bagaimana biar ada waktu yang tersisa ini untuk berlatih, untuk memupuk penampilan itu. Oke. Nah, ini untuk tantangan. Ada nggak Bu tantangan terbesarnya ini mengadakan lomba kayak gini? Banyak sekali Mbak Putri. Contoh ini mungkin. Contoh ya, itu tadi. Satu adalah itu tadi, tidak memiliki kartu anggota, belum memiliki kartu anggota. Kemudian peserta, kita tahu di Kabupaten Pekalongan ini kan banyak mahasiswa luar kota ya. Iya. Banyak mahasiswa luar kota. Sedangkan ketentuan kami adalah warga Kabupaten Pekalongan. Oh, syaratnya kalau mau bikin itu jadi kartu KTP itu. begitu, KTP Kabupaten Pekalongan. Tetapi kami memang tidak saklek ya, tidak saklek, tidak kenceng, itu silahkan yang mahasiswa di luar Kabupaten Pekalongan yang berkuliah di Kabupaten Pekalongan bisa menggunakan KTM atau surat keterangan domisili. Iya. Tapi saya sibuk Bu, saya masih kuliah, saya ada ujian, tidak sempat ke perpustakaan untuk membuat kartu anggota. Kita buatkan Mbak Putri, tinggal kirim saja data-datanya, kemudian scan kartu identitasnya. Dalam waktu berapa menit sudah jadi, kita kirim balik, ini sudah jadi. Gampang kan? Dipermudah sekali berarti kita permudah sekali untuk masyarakat agar bisa mengikuti lomba ini. Kemudian tantangan lagi Mbak Putri, untuk lomba video konten, memang di tahun kemarin itu pesertanya jauh lebih banyak daripada tahun ini. Iya, karena juknisnya untuk tahun kemarin adalah pesertanya mulai dari usia 13 tahun. 13 sampai 35 tahun. Lebih banyak. Lebih banyak. Jadi tahun kemarin itu banyak pelajar-pelajar SMP yang juga ikut lomba video konten. Satu sekolah bahkan ada yang mengirimkan 10 video. Waduh, begitu. Banyak sekali. Nah, di tahun ini juknisnya dari pusat memang berbunyi 17 sampai 35 tahun. Sehingga mohon maaf untuk teman-teman yang pelajar SMP memang tahun ini tidak bisa mengikuti lomba video konten. Jadi kami kekurangan peserta dari yang SMP ini ternyata kok
pengaruhnya luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan nanti tahun depan ketika kami bisa menyelenggarakan lagi, kami bisa menjangkau semua segmen masyarakat, semua usia begitu. Kayak tahun kemarin juga berarti ya Bu. Betul, dan berarti ini cuma sampai berapa? 35 tahun? 35 tahun. 35 iya, tahun. Mbak Putri masih bisa kan? Saya udah. Iya, Mas Teddy masih bisa. Iya. Kemudian untuk Lomba Duta Baca. Lomba Duta Baca ini kami baru pertama kali mengadakan. Duta Baca. Lomba Duta Baca, iya. untuk Duta Baca itu perpustakaan. gimana maksudnya ini Bu? Ya nanti akan mengajak masyarakat untuk mau membaca, Ke kemudian perpus, iya, gitu. terus akan menjadi mitra kami dalam berkegiatan perpustakaan gitu. Akan menjadi dutanya. Ini loh perpustakaan, wajah perpustakaan Asik, Kabupaten iya, Pekalongan benar-benar. begitu. Nah, tahun ini karena baru pertama kali kami adakan, mungkin memang masyarakat belum begitu tahu ya Mbak Putri, meskipun kami sudah publikasi dan segala macam, itu pesertanya masih agak kurang nih Mbak Putri. Mas sedikit lah soalnya Iya, baru kan. Betul. Jadi mudah-mudahan ini teman-teman yang saat ini juga sedang menyimak ya, mudah-mudahan dengan ini mau ikut mendaftarkan Lomba Duta Baca di Kabupaten Pekalongan. Iya. Nanti Berarti kalau masih dibuka ini? masih dibuka. Iya, Mbak Putri mau ikut? Tidak bisa. Tidak ada persyaratan single, tidak single. Sudah kayak tua tidak. masalahnya. Gimana ini? Iya, nanti Mbak Putri bisa ikut tetap, Mbak. Ikut ya. Ikut tetap di kegiatan Apa Duta itu? Baca ya. Ikut jadi MC saja deh. Kalau jadi peserta kayaknya nanti Jangan peserta ya. yang lain nanti ngeper ya. Oke. Tadi setelah Duta berarti apa lagi mungkin? Ini yang Lomba Perpustakaan Desa. Ini Lomba Perpustakaan Desa hari ini sedang ditutup ya. Peserta dari desa-desa juga teman-teman perpustakaan desa. Hari ini sudah ada beberapa yang datang ke kami untuk menyerahkan. Kalau yang Lomba Perpustakaan Desa kan ada borang, ada form penilaiannya yang harus dipenuhi cukup banyak dan cukup ribet mungkin ya, sehingga banyak teman-teman perpustakaan desa yang mungkin agak berat untuk mencukupi gitu. Tetapi memang itu sudah ditetapkan dari pusat, persyaratannya seperti itu. Jadi mau tidak mau memang harus dicukupi. Benar. Iya. Kita kali ini lanjut ke Bu Neneng dulu nih, mengenai Duta Baca ini Bu. Berarti Duta Baca kira-kira syaratnya itu apa aja nanti? Syaratnya itu warga Pekalongan berusia 20 sampai 23 tahun. Berdomisili dengan menunjukkan KTP. KTP. Iya. Memiliki kartu anggota perpustakaan Harus tadi ya Bu? Harus, wajib. Iya. dan memiliki koleksi bahan bacaan pribadi. Oh, berarti itu gimana maksudnya? Buku sendiri atau? Iya, buku sendiri. Ya, Minimal berapa buku gitu? nggak ada ketentuan. Ya, meskipun baru cuma 1 atau 2 kan sudah masuk kan? Masuk syarat. Iya kan? Satu nggak apa-apa udah masuk Iya. syarat. Nanti kalau Mas Fala mau ikut, saya kasih buku. Nah kan, ayo Falah gas. Selanjutnya apa lagi nih Bu Neneng? Iya, terus memiliki prestasi di bidang literasi. Tidak wajib. Oh, tidak wajib. Iya, tidak wajib. Oke, nggak apa-apa berarti aman ini. Aman. Heeh. Wajib mengikuti akun sosial media Dinas Apus. IG, Iya. TikTok, Iya. yang lain sebagainya. Terus mungkin ada lagi Bu Neneng? Terus membuat video keterampilan literasi. Yang pertama itu memperkenalkan diri. Terus upload videonya di IG-nya Perpus ya. Terus durasinya 3 menit. 3 menit. Akun Instagramnya itu tidak di-privasi. Tidak Ya, tidak privasi dikunci, berarti. Benar. Oke, nah itu ya tadi yang mau daftar Duta Baca boleh ya langsung ini mumpung masih itu ya agak sedikit belum itu ya. Belum ditutup. Ini berarti saingannya belum banyak. Kayak, Iya. oh iya berarti. Fala ya. mau daftar juga bisa. Makanya Iya. ya kan. Fala udah pasti nanti daftar itu Bu. Iya. udah pasti. Nah, berarti untuk tugasnya nantinya apa kalau sudah menjadi Duta Baca ini Bu Neneng? Tugasnya itu berarti nanti jadi duta Dinas Apus. Oke, berarti kayak apa berarti? Brand Ambassador. Keren. Begitu ya. Segala macam kegiatan
perpus ikut kayak gitu. Ikut. Luar Iya. biasa. Nanti ada selempang juga Iya, gitu kan. Jadi saya sudah membayangkan kalau Falah ikut gitu, nanti ada selempangnya. Nah, dia suka itu. Dia Iya. suka kalau Falah suka kan Falah kamu suka yang ada selempang-selempangnya gitu. Iya. Oke deh. Nah berarti ada masa tugas atau masa jabatan nggak itu? Bu? Ada 1 tahun. 1 tahun. Iya. Oh. Falah maunya 5 tahun kayaknya. 1 tahun. Wah luar biasa sekali nih. Nah tadi itu luar biasa sekali untuk apa namanya nantinya dapat itu apa nggak Bu? Kayak untuk penggajian kayak gitu kira-kira ada nggak itu? Ya pastinya ada apresiasi Ada dari kan? Dinas Arpus, Nah iya. itu ya. Ada apresiasinya. Jadi nggak Iya. usah khawatir kayak gitu. Tidak ya, usah Bu, ya? khawatir, iya. Bener banget ya. Yang mungkin penasaran bisa langsung aja tanya-tanya ke perpus langsung juga boleh kayak Boleh, gitu ya Bu ya. iya. Seperti itu. Nah ini kira-kira ada tips dari Bu Dia sendiri ataupun Bu Neneng ya. Kira-kira biar karya literasi yang dihasilkan dari peserta nantinya itu tidak hanya sekedar lomba, tapi bisa ada nilai edukatif kayak gitu ya dan dapat dinikmati masyarakat umum. Baik Mbak Putri, untuk tahun kemarin itu kan kami mengadakan lomba resensi juga ya. Setelah lomba itu kami membukukan karya dari peserta. Oh iya. Iya, dan bukunya sudah terbit, buku karya peserta kita tampilkan juga di perpustakaan menjadi koleksi. Kemudian untuk yang berupa video-video ya, lomba yang video juga ada di akun kami, ada di akun mereka juga, dan kita juga mengirimkan data-data pemenang ini termasuk juga karya-karyanya ke provinsi maupun ke pusat. Iya, jadi sewaktu-waktu provinsi atau pusat juga bisa nih menayangkan video dari Kabupaten Pekalongan misalnya, begitu. Iya. Luar biasa ya Mitra RKS ya. Nah, kira-kira gimana nih sinergi antara mungkin ya pemerintah, ada nggak sekolah dan mungkin komunitas literasi dalam mendukung kegiatan lomba ini, Bu? Kebetulan Dinas Arpus ini khususnya bidang perpustakaan, Mbak Putri, kami selalu bersinergi dengan pegiat-pegiat literasi yang ada di Kabupaten Pekalongan, baik perpustakaan desa maupun forum TBM, forum Taman Baca Masyarakat, di mana kami memang selalu bekerja sama dengan mereka, ya. Termasuk nih Mbak Putri, kegiatan-kegiatan kami ya, ada narasumbernya kami ambil yang dari pegiat literasi atau mungkin moderatornya begitu. Itu sebagai satu wujud kolaborasi kami agar kegiatan literasi di Kabupaten Pekalongan bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Oke, seperti itu ya. Kira-kira ada nggak nih Bu, pesan untuk anak muda zaman sekarang mungkin ya, yang mungkin menganggap perpustakaan daerah itu masih kayak membosankan ataupun kuno kayak gitu, kira-kira ada nggak? Yang bilang perpustakaan itu membosankan mungkin belum pernah datang ke perpustakaan sekarang kali ya, Mbak Putri. Wajah sekarang kayak iya, gitu. Betul. Betul Mbak Putri, bukan cuma di Kabupaten Pekalongan, tetapi memang wajah perpustakaan di seluruh Indonesia sekarang itu memang sudah berubah Mbak Putri. Bukan hanya sebagai tempat menyimpan buku, tempat mohon maaf nih kutu-kutu buku berkumpul untuk membaca dan sebagainya, tidak seperti itu, tetapi perpustakaan bisa menghasilkan karya kreatif, perpustakaan bisa menjadi tempat menimba ilmu, perpustakaan bisa menjadi tempat untuk belajar sesuatu yang bisa menghasilkan Mbak Putri, dan secara ekonomi bisa menunjang perekonomian keluarga. Itu. Nah itu ya, luar biasa pokoknya deh. Nah mungkin kalau ada nih kayak pelajar-pelajar yang mungkin bingung ya cari kayak buku-buku di mana, kan di perpus kan ada kayak gitu ya. Ada. Dan jangan salah Mbak Putri, Perpustakaan Umum Kabupaten Pekalongan bukan cuman punya koleksi fisik ya yang bisa didatangi perpustakaan, tapi kami juga punya koleksi digital. Oh, digital ada juga. Ada. Jadi teman-teman mitra RKS bisa nih punya perpustakaan dalam genggaman tangan. Jadi teman-teman bisa mendownload melalui Play Store. Namanya adalah iPekalongan Cup. Itu ada puluhan ribu koleksi perpustakaan digital kami, ya, yang bisa teman-teman baca sewaktu-waktu
kapanpun teman-teman mau, karena itu gratis. Teman-teman mau sambil perjalanan di kereta, di mobil kayak gitu, bosen, suntuk, ngantuk, bisa sambil baca. Kemudian yang malam mingguan jomblo ya, nggak punya teman yang mau diapelin gitu kan, mau ngapain, bisa dong scroll HP-nya, kali ini bisa baca Pekalongan Cup, karena koleksi kami yang sudah banyak dan insya Allah ini sudah mencakup beberapa segmen masyarakat. Ada semua, buku pelajaran ada, buku untuk ibu-ibu resep masakan juga ada, novel-novel lebih ada lagi. Lebih banyak lagi tuh ya. Jadi lengkap ya. Lengkap, Mbak Putri. Oke, nah itu tadi ada perpustakaan dalam genggaman kayak gitu ya. Iya betul, memiliki perpustakaan dalam genggaman. Nah itu udah gratis lagi. Gratis. Iya. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi tidak ada lagi alasan orang tidak mau membaca buku. Iya, benar. Karena tidak memiliki buku, tidak memiliki uang untuk membeli buku, tidak punya waktu untuk datang ke perpustakaan. Ya, karena perpustakaan sekarang segampang itu dijangkau. Oke. Nah, kita ke pertanyaan terakhir ini, Bu. Kira-kira harapan untuk kelanjutan program literasi di perpustakaan daerah ke depannya seperti apa? Kami berharap, Mbak Putri, masyarakat mau beramai-ramai nih kembali lagi membaca buku, kemudian mau mengunjungi perpustakaan, mau meningkatkan minat bacanya, ada atau tidak adanya lomba-lomba yang kita adakan. Jangan hanya ketika ada lomba saja nih, berbondong-bondong rame, tapi pas tidak ada lombanya sudah tidak ada lagi yang mau membaca gitu. Jadi kami harapkan memang membaca itu menjadi habit, menjadi kebiasaan bagi masyarakat, terutama di masyarakat Kabupaten Pekalongan. Iya, mulai dari usia dini sampai dengan dewasa, dan kemudian habit yang sudah terbentuk itu akan ditularkan kepada keluarganya, kepada temannya, akan membentuk ini masyarakat Kabupaten Pekalongan yang gemar membaca. Begitu. Mungkin tambahan Bu Neneng ada? Oke. Nah, pemirsa, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama dengan Bu Dia dan juga Bu Neneng ya dari Dinas Arpus dan Arpus Kabupaten Pekalongan ya. Baik, nanti mungkin lain waktu bisa main lagi ya Bu Dia ya. Boleh sekali. Boleh ya. Dengan senang hati Mbak Putri. Jangan bosan-bosan ya Bu Dia. Jangan bosan juga mengundang kami. Enggak, kalau aku mah orangnya enggak bosanan. Baik, pemirsa, ikutin terus ya episode yang lainnya di Terobosan OPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.